Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Kang Anung dalam Mari Belajar bersama Kang Anung pada channel NR Science Tech. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Nah, materinya pada kesempatan kali ini adalah tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dunia terdiri atas kurang lebih 30% daratan dan 70% lautan. Sekalipun luas daratan lebih sempit jika dibandingkan dengan luas lautan, tetapi daratan memiliki peran yang luar biasa bagi kehidupan di bumi. Daratan terdiri atas lapisan-lapisan dan setiap lapisannya tersusun atas komponen yang berbeda. Nah, lapisan yang paling luar yang dekat dengan kita itu disebut dengan tanah. Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah. Kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk makhluk hidup. Bisa dibayangkan jika di dunia ini tidak ada tanah atau tidak ada daratan. Mungkin ya, dimungkinkan di sini tidak ada kehidupan. Kita tidak bisa hidup di sini. Nah, sekarang peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Yang pertama adalah peran tanah bagi kehidupan. Nah, di sini peran tanah bagi kehidupan dibagi. Yang pertama itu tanah sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Yang ketiga, penyedia dan penyaring air. Kemudian yang kedua, itu sebagai peran organisme tanah. Peran organisme tanah ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dekomposer. Dekomposer itu merupakan pengurai ya, yang menguraikan makhluk hidup atau jasad-jasad hidup yang telah mati. Kemudian yang kedua sebagai pereaksi dalam tanah. Yang ketiga pengurai polutan dalam tanah. Yang keempat sebagai pencegah penyakit tanah. Yang kelima, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Dan yang keenam, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu peran tanah sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Tempat hidup itu dikenal dengan istilah habitat. Jadi habitat itu merupakan tempat di mana makhluk hidup dapat hidup dan melakukan aktivitas secara normal. Di sini tanah sebagai tempat hidupnya hewan atau habitat dari hewan yang berupa hewan dan bakteri
Adapun di sini beberapa jenis hewan yang biasa hidup di tanah. Ini contoh ya. Nah, di sini ini bahan organik tadi. Bahan organik itu merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Nah, di sini akan mengalami pembusukan. Nah, di sini makhluk hidup adalah yang hidup di dalam tanah adalah jamur. Kemudian di sini ada bakteri. Nah, kemudian di sini ada yang lain seperti cacing, ada keong, ada tungau. Slug ini sejenis siput tapi tidak memiliki cangkang. Kemudian slater, nah ini bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada kaki seribu. Kaki seribu atau lipan. Kemudian ini ada lalat, ulat. Kemudian ini bukan cacing pita ya, tapi harusnya cacing pipih. Cacing pipih. Kalau cacing pita biasanya hidupnya pada sapi atau babi. Kemudian di sini ada semut, ada kumbang, ini lipan. Tungau, ini sejenis kumbang, ini tungau juga. Nah, ini ada kumbang tanah, kalajengking, semu. Dan masih banyak lagi ya makhluk hidup yang ada yang hidupnya memang di dalam tanah, di dalam, ada yang hidupnya di atas atau di permukaan tanah. Jadi di sini tanah juga berperan sebagai habitat bagi hewan dan bakteri. Kemudian yang kedua, tanah berperan sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Nah, ini ada lapangan sepak bola. Nah, berbagai aktivitas manusia seperti berolahraga. Olahraga itu banyak macamnya. Di antaranya ada sepak bola, ada bola voli, bola basket, bulu tangkis, dan lain-lain. Kemudian juga kalau anak-anak itu suka bermain kelereng dan berjalan-jalan, juga ini dilakukan di atas tanah. Bahkan rumah manusia pun ini dibangunnya di atas tanah ya. Kita hidup membangun rumah, kita bisa bekerja juga itu di atas tanah. Nah, di sini tanah itu selain mengandung nutrisi yang penting untuk keperluan tumbuhan ya, tumbuhnya tumbuhan, tempat tinggal tumbuhnya tumbuhan makhluk hidup lain. Kemudian tanah juga menyimpan berbagai macam logam. Logam itu misalnya ada emas, ada perak, ada platina, dan banyak lagi ya. Kemudian batu bara dan minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia juga untuk menunjang kehidupannya itu tersimpan di dalam tanah. Nah, ini contoh ada orang yang bekerja itu sedang melakukan penambangan ya. Penambangan emas. Nah, sekarang peran organisme tanah yang lain yaitu sebagai penyedia dan penyaring air. Nah, ini kalau kita perhatikan ini ada seorang ibu sedang memompa air ya untuk keperluan mandi anak-anaknya. Nah, air ini, nah sumber air utama itu berada di dalam tanah. Nah, selain itu ada sumber air juga yang terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Nah, kalau sumber air yang ada di dalam tanah seperti di daerah-daerah pegunungan atau di dataran tinggi, itu kita harus membuat sumur-sumur untuk mendapatkan air tanah. Nah, ini salah satunya contoh
sumur pompa ya. Sumur pompa ini digunakan untuk mengambil air yang ada di dalam tanah. Nah, sekarang ada beberapa bahan penyebab polusi atau polutan yang masuk ke dalam tanah melalui air, atau bisa juga secara langsung masuk ke tanah. Nah, ini dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan oleh lingkungan. Nah, ini bisa dilaksanakan untuk menetralisir racun-racun atau polutan-polutan yang masuk, itu karena di dalam tanah itu ada beberapa organisme, sejenis bakteri yang fungsinya untuk menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya sehingga menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Nah, selain itu tadi tanah itu sebagai penyaring air ya. Nah, ketika air yang keruh ketika hujan, maka air akan masuk ke dalam tanah. Nah, di dalam tanah itu mengalami proses penyaringan sehingga pada saat air itu keluar dari mata air, itu airnya sudah jernih karena sudah mengalami penyaringan. Nah, sekarang peran makhluk hidup tanah sebagai dekomposer. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Daun-daun yang telah jatuh ke tanah atau ranting-ranting dan jasad hewan yang telah mati itu akan diurai menjadi materi anorganik. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik atau yang biasa kita sebut sebagai mineral tanah. Nah, di sini makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai ini diantaranya adalah dari golongan bakteri dan golongan jamur. Yang berikutnya, peran organisme tanah sebagai pereaksi dalam tanah. Nah, contohnya di sini adalah rhizobium. Rhizobium ini merupakan suatu genus dari bakteri gram negatif yang dikenal karena simbiosisnya dengan tanaman leguminosa atau golongan kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang panjang, dan lain-lain. Nah, rhizobium ini dapat menyerap nitrogen yang bebas dari lingkungan dan akan mengubahnya menjadi bentuk yang dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi di sini rhizobium ini melakukan simbiosis mutualisme ya, yang saling menguntungkan antara rhizobium dengan akar leguminosa atau tanaman leguminosa ini. Proses tersebut itu disebut sebagai fiksasi nitrogen
Karena kemampuannya dalam melakukan fiksasi nitrogen, rizobium itu banyak dimanfaatkan sebagai pupuk hayati. Yang berikutnya, fungsi organisme tanah itu sebagai pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Herbisida ini merupakan zat kimia pembasmi rumput-rumputan. Nah, unsur racun dan polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri itu dapat terkunci ya. Dapat terkunci di tanah karena ini terakumulasi. Terakumulasi itu terkumpul berarti di dalam tubuh bakteri. Nah, bakteri yang melaksanakan ini contohnya adalah bakteri Azotobacter sp ya. Jadi di sini merupakan bakteri dari genus Azotobacter. Nah, bakteri ini melindungi tanaman dari patogen. Patogen itu penyakit ya. Menghasilkan hormon pemacu tumbuh dan meningkatkan unsur hara nitrogen dalam tanah. Yang selanjutnya, peran organisme tanah sebagai pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah itu dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi normal ini ketika tanah itu sebagai tanah pertanian, tanah perkebunan gitu ya. Itu kondisi normal. Nah, secara alami organisme yang ada pada tanah itu memanfaatkan prinsip pengendalian biologis. Prinsip pengendalian biologis itu berperan sebagai mangsa dan pemangsa. Jadi ada mangsa, ada predator. Sehingga organisme yang mengganggu tanah itu dapat terkendali. Karena kalau ada penyakit-penyakit yang mengganggu itu akan dimakan atau dimangsa oleh organisme-organisme tanah itu. Nah, ini contoh di sini ada ulat tanah ya. Ini ulat-ulat tanah atau mungkin kita sebut belatung ya. Nah, yang berikutnya peran dari organisme tanah itu sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Nah, tekstur tanah ini ada butir-butirannya yang halus, ada butir-butiran yang sedang, kemudian ada butir-butiran yang kasar. Sehingga tanah itu berdasarkan teksturnya dibagi, ada yang disebut tanah berpasir, ada tanah berdebu, ada tanah lempung, ada tanah liat ya. Nah, di sini tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Nah, aktivitas biologis dari organisme tanah juga berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah, sehingga menentukan tekstur tanah. Nah, pembentukan tekstur tanah ini
tentunya tidak lepas dari bantuan beberapa makhluk hidup seperti cacing atau akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan butiran-butiran tersebut dari batuan. Akar tumbuhan mampu menembus batuan karena akar mampu mengeluarkan zat asam, sehingga secara kimiawi itu dapat membantu pelapukan batuan. Zat asam itu dapat menghancurkan. Nah, selanjutnya di sini peran organisme tanah itu sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah itu memiliki keterkaitan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah, sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau disebut dengan aerasi. Ya, aerasi itu masuknya udara ke dalam tanah. Nah, di sini karena adanya pori-pori. Pori-pori tanah ini dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Biasanya di sini cacing tanah itu akan membuat lubang masuk ke dalam tanah. Nah, lubang-lubangnya ini nanti itu sebagai tempat masuknya udara ke dalam tanah. Nah, pori-pori tanah berguna untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Sekian untuk pertemuan kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.